Ada 4 suku Afghanistan ini, tidak bisa bersatu sampai sekarang. Satu sama lain saling gotok-mengotok. Irak, gudang ilmu di Irak itu, di Baghdad itu, tidak bisa bersatu antara Arab sama Muslim. Kemudian Suriah sampai sekarang terus menerus perang. Kemudian lagi Lebanon, Palestina diinjak-injak, tidak bisa bersatu. Negara Arab satu sama lain saling mencurigai. Tapi alhamdulillah negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini menyatu, diikat oleh Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Ini mengikat. Kalau tidak dulu seperti ini, mungkin Indonesia Timur tidak mau bergabung. Mungkin juga Sumatera tidak mau bergabung. Kemudian juga Sulawesi tidak mau bergabung. Lombok ini kemana kalau tidak? Tetapi alhamdulillah dengan pikiran para ulama, cendekiawan Muslim bergabung dengan nasionalis pada waktu itu Bung Karno, sehingga terciptalah negara namanya Kesatuan Republik Indonesia. Orang yang ingin merubah Undang-Undang Dasar, merubah anggaran dasar akan digilas oleh apa? Oleh negara. Maka jangan coba-coba dipengaruhi oleh segelintir orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu sejarah, ingin merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran Undang-Undang Dasar 45, maka akan tergilas oleh negara sendiri. Maka alhamdulillah kita terima Pancasila tidak menyimpang dari Islam, Undang-Undang Dasar tidak menyimpang dari Islam, Bhinneka Tunggal Ika yang kita anut tidak menyimpang dari Islam. Karena apa? Mereka yang menciptakan itu bukan sembarang orang. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan banyak cendekiawan-cendekiawan Muslim yang ikut rembuk duduk bersama bentuk negara yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Terbentuklah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah mengakui NKRI berarti mengakui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dengan NKRI ini diikat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita khawatirkan sekarang ini adalah kaum Syiah. Ini hati-hati Pak Dan Ramil, kaum Syiah ini bahaya. Ini revolusioner. Itu aba-abanya dari Iran. Sudah ada universitasnya di Bogor, mendapat beasiswa, anak-anak kita dikirim ke Bogor, kemudian belajar di sana, pulang ke sana membawa ajaran Syiah. Ciri-ciri ajaran Syiah itu pertama, membenci Aisyah. Maka Aisyah adalah Ummul Mukminin yang paling bawa tahu neraka, kata beliau. Membenci Abu Bakar Siddiq, membenci Sayyidina Umar, membenci Sayyidina Utsman. Yang bersih adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Itu sebabnya terjadi di dalam khutbah Jumat kita, wardallahumma an arba'atil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali, untuk menyingkirkan paham-paham yang menyebut dirinya paham Syiah. Pusatnya di Iran, uangnya banyak, dia berdalih tahfiz Quran, kemudian dia berdalih juga memberi nama perguruan tingginya itu dengan nama sahabat-sahabat, ulama-ulama. Maka beasiswa besar dan tingkat hotel, setara hotel tempatnya. Itu kalau tidak salah ada di Bogor. Hati-hati. Nah, sudah banyak Syiah ini di Bogor, di antaranya dia memperbolehkan nikah mut'ah, nikah kontak. Itu Syiah. Kemudian pada Asyura, pada tanggal 10 Muharram dia pawai dan mendarahkan dirinya. Mun pedak-dak. Nah, niki golongan Syiah. Kalau ini muncul di Indonesia bahaya. Bahaya negara kita yang bahaya terancam.
Kalau paham-paham yang lain adalah tidak seperti itu, tetapi dia adalah tujuannya adalah negara. Negara yang jadi sasarannya dia. Bagaimana mencaplok negara ini? Maka kita sebagai warga negara berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan kita. Nyatu dengan TNI. Maka TNI tidak berani, terutama Nahdlatul Ulama. Maaf saja, tidak berani Nahdlatul Ulama. TNI pisah dengan Nahdlatul Ulama, tidak berani. Kenapa? Dari dulu sejarahnya sampai sekarang ini Panglima TNI-nya banyak yang saya kenal, dari Muldoko sampai di bawah Muldoko, kemudian yang sekarang itu kenal semua mereka itu. Dan dia berpesan kepada kita supaya betul-betul masyarakat kita menjaga namanya NKRI. Oleh karena itu kita jaga tradisi yang ditinggalkan oleh ulama kita, yaitu nuzulul Quran, Maulidun Nabi. Kemudian kita lestarikan juga tradisi-tradisi ulama selain. Maka kita punya prinsip muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Muhafadzah ala qadimis salih, jaga lestarikan peninggalan nenek moyang kita yang baik. Wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil sesuatu yang datang baru yang lebih baik. Tidak semua yang datang baru ini baik, ada yang tidak perlu kita ambil. Nah, ini yang harus menjadi pedoman kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita mengadakan nuzulul Quran supaya tahu kekeramatan Al-Quran, supaya tahu energi Al-Quran, supaya tahu keberkahan Al-Quran. Oleh karena itu dia ingatkan kepada pelunggup sami, dendek lepas aran Al-Quran, baca dan baca, amalkan dan amalkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa-sisa Ramadan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan sebentar lagi besok malam 27, mudah-mudahan kita berhadapan bertepatan ibadah kita dengan Lailatul Qadar. Karena Nabi bersabda, uru Lailatul Qadri bisab'il awakhir min Ramadan, bisab'il wa ishrina min Ramadan. Jaga supaya bertepatan ibadah kita dengan Lailatul Qadar malam 27. Karena Nabi mengarahkan Lailatul Qadar ini ada di sebulan penuh. Dia ada sebulan penuh itu ada di Lailatul malam ganjil. Maka dengan toat lain ngaraang malam-mal. Ini lah malam-mal. Kenapa malam-mal ini diadakan? Supaya orang tua kita beribadah. Apa ibadahnya orang tua kita dulu? Menyenangkan keluarga. Dari kesetia. Betapa gembiranya kita menah malam ngemal-mal ini. Tapi gorok temanuk sih dengan toa. Senang semalam-malam. Itulah nilai ibadah. Menyenangkan hati orang lain. Idkhalus surur fi qalbil mu'min minal iman. Nah, kemudian Nabi mengarahkan malam 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi di antara sekian malam itu Nabi lebih terfokus kepada malam 27 bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar ini ada orang yang dibuka hijabnya oleh Allah. Terbuka hijab insyaallah taala, hijab tutup. Mara Imam Nawawi rahimahullah umur 4 tahun 5 tahun masih tidur bersama ayah dan ibunya. Kemudian melihat tengah malam, ya abati ma hadzal nur wa ya ummah ma hadzal nur. Abah, ini apa, cahaya apa yang seterang ini? Ayah dan ibunya tidak melihat. Fatazakkarat ummah, maka teringat ibunya malam ini malam 27, teringat dengan Lailatul Qadar. Maka ibu dan bapaknya berdoa menadahkan tangan, ya Allah, berikanlah kepada anak saya ini ilmu yang dimanfaatkan oleh dunia. Maka alhamdulillah wa syukurillah, ilmunya Imam Nawawi kita nikmati semua. Yang di pesantren pasti Riyadhus Shalihin, kemudian hadis Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim,
kemudian majmu' dalam fikihnya. Pokoknya semua pesantren menikmati ilmunya Imam Nawawi. Intinya apa? Dia pernah bertemu Lailatul Qadar, umurnya antara 4 tahun 5 tahun, sedang tidur bersama ayah dan ibunya, dan didoakan pas Lailatul Qadar niki dengan doa ibu dan bapaknya. Mulai asa pelugum sambil mata buka hijab, tenang benderan, lain daripada yang lain, atau tidak terang benderan, bau yang luar biasa harumnya, atau ndik merak niki lulus sujud niki orang yang dibuka hijab. Tidak semua orang melihat, tidak semua orang melihat. Maka kita banyak-banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.